Nah, teman-teman, aku sambil ngasih tahu, maaf ya, aku nggak bisa tatap muka langsung. Nah, jadi aku mau tunjukin kenapa backlognya itu bisa bertumbuh. Nah, seperti ini ya, bergerombol, bergerombol lagi, bergerombol lagi. Nah, supaya eh, backlog teman-teman itu eh, mempunyai pinhead yang seperti ini, itu bukan karena apa ya, nutrisi penyubur atau apalah itulah ya. Yang penting, yang nomor satu, kalian itu pas waktu ngebuat backlog itu nutrisi di media backlog itu harus banyak. Nah, jadi seperti ini ya. Maaf ngeblur. Nah, jadi ini pinhead yang baru muncul. Jadi di pinhead yang baru muncul, dan ini juga. Nah untuk jamurnya, supaya jamurnya tebal-tebal. Nah, kalau kemarin di gembung yang satunya itu penataan backlognya nggak seperti ini ya. Jadi penataan backlognya itu apa ya, semua di depan sini aja, jadi kelihatan banyak banget jamurnya. Jadi kalau yang ini penataannya seperti ini. Nah, kenapa saya melakukan penataan seperti ini? Karena nanti biasanya itu ada tumbuh jamur yang di bagian belakang sini. Nah, kalau aku menggunakan plastik yang tipis, itu biasanya berbuah di bagian sisi belakang backlog seperti ini. Jadi kalau dihadapin ke sini semuanya, nanti bagian belakang buahnya itu tidak bisa dipanen. Nah, ini aku mau tunjukin lagi nih pinhead yang baru. Nah, ini pinhead baru, ini juga baru. Nah, ini ini adalah pinhead yang berbuah 2 kali ya. Nah, pas jamur yang pertama kali aku ngelakuinnya itu seperti ini ya. Jamur yang pertama kali keluar itu adalah yang, wah itu ada hama itu, bunuh. Nah, jadi teman-teman ya, aku mau tunjukin untuk jamur yang berbuah pertama kali. Nah, itu aku sekarang langsung dilakukan pelepasan cincin ya. Jadi nanti buahnya itu seperti ini. Nah, lalu menghindari, nah biasanya kan baru pertama kali panen itu kalau awal-awal baru panen kan ya, biasanya itu di bagian bonggol itu jebol ya. Jadi saya lakukan seperti ini, nanti dipotong di bagian sini. Panennya itu harus pakai cutter atau gunting, langsung digunting di bagian sini. Jadi nanti menempel seperti ini, tapi tidak apa-apa, nanti akan dibersihkan. Dan kalau misalkan teman-teman itu melakukan pemanenannya dicabut, jadi nanti itu akan berlubang seperti ini. Dan ini juga akan mengurangi berat backlog. Jadi dia akan mengurangi beberapa pertumbuhannya. Jadi nanti hasilnya setelah dipanen, dipotong pakai gunting itu seperti ini ya. Aku mau kasih contoh yang jelas aja ya. Nah, jadi misalkan ini kan jamurnya udah tua ya. Nah, ini dipotong di bagian sini, jadi dipotong kayak gini aja. Lalu hasilnya itu udah aku potongin semua, jadi nanti itu hasilnya itu kayak gini bekas potongannya. Lalu plastiknya ini disobek, disayat. Nah, jadi nanti setelah disayat ini beberapa hari tumbuh jamur lagi, dan seperti ini ya. Ini tumbuhnya pinheadnya lebih lebat. Nah, kayak gini. Ini pinhead kan, ini pinhead yang lebih lebat. Jadi harus hati-hati supaya tidak rusak media backlognya.
Jadi kalau tidak dilakukan pemotongan di bagian bonggol jamurnya, itu kalau kita melakukan pemanennya itu dicabut, itu pasti akan rusak ya. Ya seperti ini tadi, ini jebol. Ini kan rusak ya, ini kemarin pas panen itu ditarik jadi ininya jebol. Tapi kalau nggak jebol itu seperti ini dia. Nah kalau udah jebol seperti ini akan agak lama tumbuh jamurnya, sekitar 1 minggu baru numbuh. Tapi kalau nggak jebol seperti ini, insya Allah 4 hari sudah tumbuh lagi. Nah seperti ini sudah tumbuh lagi pinheadnya. Dan teman-teman kalau ingin pinheadnya itu keluarnya banyak ya, nah seperti ini pinheadnya keluarnya itu banyak kayak di video aku yang kemarin. Nah ini berbuah yang ketiga kali. Nah ini berbuah yang ketiga kali dan ininya udah mulai keras. Ini udah mulai keras. Ini jamurnya juga bergerombol. Nah ini kalau teman-teman mau jamurnya itu panennya banyak, bergerombol, besar-besar seperti ini. Nah ini nggak usah pakai penyubur ya, nggak usah pakai penyubur apalah itulah inilah itulah, nggak usah beli karena itu juga ya tapi terserah ya, itu hak asasi kalian. Aku sih nggak kalau aku sih nggak pakai itu. Dulu pernah ya nyoba 1 kali tapi hasilnya sama aja. Mendingan ya kan kalau pengen buahnya itu lebat dan pinheadnya banyak seperti ini. Nah jamurnya seperti ini seperti di video aku yang kemarin. Nah itu solusinya adalah cara ngebuat backlognya. Jadi misalkan nih kalau teman-teman membuat backlognya ini pakai serbuk kayu sengon aja, itu bakalan kecil-kecil buahnya. Nah aku tunjukin di bagian yang timur ya. Nah di sini, nah ini backlognya itu gembrung seperti ini. Nah gembuk. Nah ini ini pembuatan medianya itu dari kayu sengon. Jadi pinheadnya itu kecil-kecil, jamurnya kecil-kecil, meskipun tumbuh udah berapa kali, cuma jamurnya kecil-kecil ya kan, kecil. Terus kalau misalkan teman-teman itu ngebuat backlognya itu dengan kayu sengon tapi ada campurannya kayu keras, nah nanti hasil jamurnya itu kayak yang tadi, besar-besar. Nah seperti itu, seperti di video aku yang kemarin. Nah ini contohnya nih. Nah ini kan tumbuh di bagian belakang backlog. Nah ini di bagian belakang, di bagian depan, di bagian belakang, di bagian depan. Jadi kalau teman-teman itu pengen jamurnya besar-besar, panennya lama, nah itu tadi ya takaran pembuatan backlognya itu harus ditambahin. Misalkan dedak padinya itu ditambahin yang agak banyak, lebih banyak lebih bagus. Terus kalau misalkan jagungnya atau nutrisinya itu juga harus lebih banyak, lebih bagus juga kayak gitu teman-teman. Jadi coba teman-teman membuat kayu sengon sedikit aja dan itu pasti bisa aja ya berbuah. Cuman buahnya itu cuma sedikit, 3 kali udah habis, 3 kali udah nggak keluar pinhead, meskipun keluar tapi kecil-kecil. Jadi kalau teman-teman itu ngebuatnya dengan serbuknya itu kayu keras, terus campuran nutrisinya banyak, itu insyaallah hasil jamurnya pasti bakalan melimpah ruah. Nah seperti ini. Jadi kalau sebelah sini masih belum tumbuh, belum kelihatan besar-besar ya, karena pinheadnya itu baru seperti ini. Nah ini kalau udah 2 hari lagi, insyaallah aku bakalan ngevideoin buat teman-teman
ngasih tahu ya, bukan pamer sih ya, cuman berbagi pengalaman aja supaya teman-teman itu ngebuat backlognya itu nggak salah-salahan kayak gitu. Jadi emang ini masih kecil-kecil ya, ini sebenarnya ini udah mau tumbuh semuanya, cuman dia itu masih kecil tuh, nih kelihatan nggak? Nah ini masih kecil nih. Ngebuat videonya ini salah nih, seharusnya 2 hari lagi. Kalau 2 hari lagi ini yang pinhead yang seperti ini bakalan kelihatan besar, kelihatan banyak. Jadi nanti tuh kayak gini. Nah kalau umur 2 hari tuh kayak gini. Di sini tempatnya juga agak gelap, jadi aku harus pakai senter. Sebenarnya tuh kayak gitu teman-teman. Tuh. Jadi aku mau ngasih tahu buat teman-teman supaya kita itu maju bersama, sukses bersama di usaha budidaya jamur tiram ini. Ya untuk sekarang ini kan masih banyak banyak pasar yang kekurangan jamur. Kalau untuk kemarin pasarnya sepi itu jamurnya nggak laku, itu bukan karena pasarnya sepi, tapi emang pasar ditutup gara-gara lockdown, gara-gara corona, gara-gara ada virus COVID-19. Jadi untuk saat ini di new normal seperti ini udah pasar udah mulai berjalan, agak normal. Jadi permintaan jamur itu semakin banyak. Jadi kemarin ini punya saya dapatnya itu ya cuma sedikit ya, nggak aku sebutin lah. Jadi masih kurang kayak gitu teman-teman. Jadi pengepulnya itu masih minta yang lebih. Jadi aku nggak berhenti ngebuat ya, meskipun tuh stok jamurnya ini masih untuk miseliumnya ini udah 50-an%. Jadi aku tunjukin ya. Nah ini dia di sini sampai sana. Ini juga udah ada backlognya, cuman belum ada buah, masih 90%. Ini kayaknya udah 1 mingguan. Ini udah mulai panen lagi. Kalau pokoknya permintaan pasar itu sangat besar, meskipun 1 ton 2 ton itu kayaknya mampu aja, karena kemarin masih minta terus orangnya. Oke ya teman-teman, cukup sekian informasi seputar jamur tiram dari saya, karena ini waktunya juga udah sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.